Kami mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beserta transaksinya di dalam atau transaksi asingnya. Dan kami melihat bahwa untuk aksi jual asing, Pak Hernawan, ini cukup deras. Namun indeks harga saham gabungan kita justru bergerak menguat. Apa atau anomali apa yang terjadi pada pergerakan indeks harga saham gabungan kita beberapa waktu terakhir ini? Ya Bram, jadi ini yang sebetulnya menggembirakan ya gitu, karena tampaknya banyak investor institusi yang belajar dari kejadian 2008 gitu ya. Mereka tidak ikut-ikutan cemas, mereka sudah lebih bisa melihat gitu ya, secara makronya Indonesia bagaimana, lalu valuasi dari saham kita juga bagaimana gitu ya, sehingga ya mereka melakukan selective buying ya, dan akibatnya market kita setelah turun dalam terjadi rebound. Nah, action ini juga mungkin karena retail kita sudah semakin luas, semakin banyak gitu ya, number of investor retail kita diikuti oleh aksi retail juga gitu, membeli saham-saham yang mereka minati. Dan yang terakhir, jangan lupa Bram, tadi itu ya, faktor dividen. Ini yang membuat orang juga melihat bahwa wah sekarang nih beli di harga murah tapi dividen yield-nya juga menarik gitu ya, bisa 9-10% gitu ya, beberapa bank besar BUMN misalnya menawarkan dividen seperti itu. Nah jadi attraction things yang seperti ini saya pikir membuat domestic partisipan mengambil posisi menggantikan derasnya foreign yang keluar. Demikian Bram. Oke, Anda katakan investor melakukan selective buying. Selective buying yang seperti apa yang Anda maksud dari hal ini, Pak Hernawan? Ya, tentunya blue chips dengan fundamental baik dan ada growth ke depan. Lalu tema yang relevan dengan kebijakan pemerintah ya, dalam hal ini yang terkait dengan konsumsi domestik ya, makan siang gratis misalnya. Dan tentunya aspek dividen Bram, karena mungkin awalnya Danantara memberikan sentimen negatif pada market khususnya foreign sehingga foreign keluar, tapi setelah mendengar penjelasan dari board Danantara, lalu apa action yang akan mereka ambil, dan itu memang terefleksi dari tingginya dividen yield yang dibayarkan oleh beberapa bank BUMN, ini men-trigger aksi beli gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Bank Rakyat, Bank Mandiri, Bank BNI itu mengalami rebound signifikan. Nah, big cap seperti ini yang merupakan anchor market ya, sehingga kita dari koreksi yang dalam lumayan berbalik Bram di beberapa hari ini. Oke, baik. Untuk menghindari dividen trap juga, apa yang Anda juga bisa berikan informasi ke para pemirsa CNBC Indonesia, Pak Hernawan? Karena kalau kita lihat begitu ya, untuk beberapa blue chip di pagi hari ini saja bergerak di zona pelemahan. Dividen trap itu kan mindset ya. Nah, makanya mindset ini yang harus dirubah. Jika Anda investor saham, tidak hanya mengharapkan dividen, tapi juga melihat pertumbuhan. Ya, jadi kalau misalnya Anda miss dividennya gitu ya, karena memang sudah ex-date, tidak sempat membeli lebih banyak, ketika ada penurunan karena adjustment atas dividen yang tidak entitled untuk yang ex-date, Anda berpikir bahwa tahun depan giliran Anda yang terima dividen. Ya, itu justru kesempatan untuk beli gitu. Nah, kalau Anda beli di 5.200 misalnya untuk salah satu bank BUMN gitu ya, dengan harapan mendapatkan dividen gitu ya, dan besoknya turun ke 4.500, 4.600, Anda beli dengan ekspektasi tahun depan akan Anda dapatkan dividen lagi gitu, dan mungkin lebih besar karena bisnisnya bagus, karena Indonesia ekonominya bertumbuh. Jadi mohon maaf, istilah dividen trap ini menurut saya mislead ya, karena justru Anda bisa membeli lebih murah, tapi untuk dividen masa depan, ekspektasi. Ingat bahwa investasi di saham adalah discount mechanism atas event masa depan. Jadi di sini saya mengambil sikap bahwa jika Anda masuk ke saham, ekspektasinya mungkin lebih panjang gitu ya. Tetapi kalau hanya 2 bulan, 3 bulan, mungkin saham tidak relevan untuk Anda gitu ya, karena volatilitasnya tinggi dalam kondisi biasa, apalagi sekarang
ketika banyak negatif sentimen yang berasal dari luar. Mungkin lebih baik beli reksadana balance ya, atau ke fixed income atau money market. Demikian Bram. Oke, oke, baik, Anda sudah menyinggung sedikit terkait strategi alokasi aset di tengah volatilitas yang terjadi. Sebetulnya untuk meracik strategi alokasi aset kita begitu ya di kondisi yang ada saat ini seperti apa untuk formulanya Pak Hernawan? Bram, itu semua bergantung pada jenis fund yang kami kelola. Ya, untuk equity posisi kami adalah sekarang setelah raise cash ya, sekarang adalah selective buying. Ya, mungkin antara 90 sampai 95% berada di stok yang kita sukai ya. Kita gradually buy on weakness. Itu di equity karena memang objektifnya adalah mengoptimalkan imbal hasil dari equity, baik dari capital gain maupun dari dividen. Ya. Untuk di fixed income, Govies terutama ya, setelah mengalami koreksi karena dikhawatirkan tarif ini akan menginduce inflasi tinggi di US gitu ya, kita melihat bahwa next cycle-nya adalah akan terjadi paling nggak resesi ringan ya. Gitu. Itu kalau misalnya Trump tidak bersikeras dan counterparty negaranya tidak retaliate terus gitu ya. Tapi kalau terjadi tarif war terus-menerus, ini akan mengakibatkan Amerika terjebak pada resesi. Nah, kalau terjadi resesi akan terjadi cut oleh Federal Reserve. Akan diikuti juga pelemahan dolar. Tentunya akan terjadi cut juga oleh BI. Nah, untuk fixed income pada saat ini kita berada pada medium duration, tapi kita bersiap-siap untuk memperpanjang duration kita ya, supaya sensitivity dari penurunan suku bunga ini akan benefit untuk fund kita. Di money market pada saat ini kita memanjangkan durasi 6 bulan sampai 9 bulan gitu ya, karena kita pikir koreksi saat-saat ini cukup menarik untuk kita beli surat utang yang di bawah 1 tahun, atau kita tempatkan ke bank-bank dengan time deposit yang menarik. Jadi racikan kita tergantung dari mandat gitu ya, tergantung fundnya apakah equity, apakah fixed income maupun money market. Nah, mungkin pertanyaan yang relevan adalah bagaimana untuk strategi campuran kita ya Bram ya. Campuran kita mulai memaksimalkan untuk ke equity. Ya, kita mulai reduce fixed income-nya karena fixed income lebih kita gunakan sebagai balancer. Kita melihat bahwa shock absorben dari fixed income ini bisa kita kurangi karena equity valuasinya udah mulai menarik, kita mulai shifting ke equity. Kita berharap hasil quarter 1 nanti tidak seburuk yang diperkirakan market dan trajektori pertumbuhan ini terus berjalan hingga akhir tahun. Demikian Bram.